Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Catur Pamungkas, nomor induk mahasiswa 2022040401456 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Baik, di sini saya akan coba menyampaikan tentang proses atau alur pemeriksaan di pengadilan agama. Tentu materi ini tidak bisa sepenuhnya, artinya tidak bisa totalitas dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pemeriksaan perkara di peradilan agama. Maka untuk itu silahkan nanti teman-teman untuk mendalami dengan referensi-referensi yang ada, baik dari perpustakaan maupun referensi dalam bentuk online. Baik, langsung saja kita ke materi. Saya akan coba jelaskan dulu. Yang pertama adalah jenis-jenis perkara di peradilan, antara lain seperti yang pertama cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewarisan, yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Kemudian yang keempat ada zakat, infak, dan sedekah. Yang berikutnya adalah ekonomi syariah. Dan yang keenam, jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Baik, selanjutnya bagaimana alur proses penyelesaian sengketa pada perkara tersebut jika ingin diselesaikan di pengadilan? Baik, Anda dapat mendaftarkan perkara dengan cara datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Nah, bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara sesuai tempat tinggal tergugat, tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Nah, untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak, diantaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkan ke pengadilan di mana benda itu berada. Berperkara di pengadilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara biasa atau manual, yang kedua adalah cara online atau elektronik. Nah, jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilakukan di kantor pengadilan agama. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa IKTP dan surat gugatan ke pengadilan. Nah, kemudian Anda membayar biaya perkara ke bank sesuai yang ditetapkan. Setelah itu, Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Baik, selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakilkan oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar pribadi secara online atau elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa IKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah mendaftarkan perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan tergugat atau termohon setuju beracara secara elektronik, maka akan dibantu dalam pembuatan akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab jinawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Nah, dari kesimpulan tadi, teknis pelaksanaannya antara lain seperti yang pertama adalah penetapan majelis hakim. Dalam waktu 3 hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan, petugas meja 2 menyampaikan berkas gugatan atau permohonan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.
Selambat-lambatnya dalam waktu kurun 3 hari kerja, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah penunjukan panitera sedang. Panitera pengadilan dapat menunjuk dirinya sendiri atau panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara. Yang berikutnya adalah penetapan hari sidang. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Ketua majelis hakim setelah mempelajari berkas selama 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis hakim harus memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Selanjutnya, pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan atau permohonan didaftarkan di pengadilan. Hal ini tertuang dalam pasal 68 ayat 1 dan 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Selanjutnya, pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak untuk menghadap sidang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Nah, apabila para pihak tidak ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah atau kepala desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 hari kerja. Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu satu perkara di bidang perkawinan dipanggil dengan pengumuman di media massa sebanyak 2 kali. Tayangan dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua, dan tenggang waktu antara pengumuman terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Baik, selanjutnya yang kedua, perkara yang berkenaan dengan harta dipanggil melalui bupati atau wali kota dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama setempat dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman bupati atau wali kota dan papan pengumuman pengadilan agama. Baik. Yang ketiga, pemanggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri, Dirjen dan Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada KBRI di negara yang bersangkutan. Baik, untuk tahapan persidangan, yang pertama adalah upaya perdamaian dan mediasi. Jadi pertama itu mediasi. Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan. Meskipun demikian, usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan pasal 70 Junto, pasal 82 ayat 4 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan. Yang kedua, pembacaan surat gugatan. Apabila dalam pembacaan surat gugatan pihak penggugat atau pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum dalam petitum gugatan atau permohonannya, maka acara dilanjutkan dengan jawaban. Jawaban replik, duplik, re-replik, reduplik atas gugatan penggugat atau pemohon. Tergugat atau termohon mempunyai hak yang sama untuk menjawab yang tertuang dalam jawaban tergugat, baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Atas menanggapinya dalam replik, atas replik tersebut, tergugat juga mempunyai hak untuk menanggapinya dalam duplik. Apabila masih dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka penggugat dapat menuangkan dalam re-replik. Atas re-replik tersebut, tergugat dapat menanggapinya dalam reduplik. Setelah ini, acara menjawab dianggap selesai dan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dalam acara jawaban, sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik atau rekovensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 HIR dan 158 RPJ. Kemudian selanjutnya poin 4 yaitu pembuktian.
Macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR antara lain alat bukti tertulis, yang kedua alat bukti saksi, pemeriksaan saksi, keterangan saksi, yang ketiga adalah alat bukti persangkaan, kemudian selanjutnya alat bukti pengakuan, dan selanjutnya alat bukti sumpah. Apabila tahapan proses pembuktian telah selesai dilakukan, acara dilanjutkan dengan kesimpulan. Sesudah tahapan kesimpulan, majelis hakim bermusyawarah untuk tentang apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim. Kemudian putusan hakim terakhir, di dalam pengambilan putusan, majelis berpedoman pada isi ketentuan pasal 178 HIR wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, wajib mengadili segala tuntutan, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau melebihi apa yang digugat. Baik, sesuai ketentuan pasal 179 HIR bahwa putusan hakim dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar mengakibatkan putusan ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat hadir pada saat dibacakan putusan, maka atas perintah ketua majelis, putusan tersebut harus diberitahukan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih rincinya, teman-teman bisa membaca referensi buku-buku tentunya yang relevan dengan hal bersangkutan atau proses beracara di pengadilan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.